Sebanyak 15 tentara Israel yang terindikasi dengan sengaja melakukan penyerangan sehingga menewaskan 3 pasukan TNI di perbatasan Lebanon akhirnya berhasil ditangkap setelah TNI melakukan serangan balasan ke pos-pos militer Israel di Lebanon. Lima belas tentara Israel yang berani menyerang pasukan perdamaian TNI kini berlutut tak berdaya. Namun, sebelum kita masuk ke pokok berita yang menarik ini, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like-nya, karena hal itu merupakan sebuah dukungan bagi kami. Kalau sudah, mari kita lanjut ke pokok pembahasannya. Perlu diketahui, apa yang terjadi di perbatasan Lebanon baru-baru ini benar-benar membuat seluruh bangsa Indonesia geram. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber yang kami himpun, 15 tentara Israel dari satuan IDF yang beroperasi di wilayah perbatasan Lebanon Selatan melakukan serangan terang-terangan terhadap pos pengamatan pasukan perdamaian PBB yang dijaga oleh kontingen Indonesia. Pasukan yang mengemban misi mulia perdamaian dunia yang membawa bendera PBB dan merah putih di dada mereka diserang secara brutal dan menewaskan 3 prajurit TNI. Ini bukan insiden kecil, ini bukan salah koordinasi, ini adalah serangan yang disengaja, terencana, dan terang-terangan kepada pasukan perdamaian yang dilindungi oleh hukum internasional. Konvensi Jenewa secara tegas melarang segala bentuk serangan terhadap personel PBB yang bertugas dalam misi perdamaian. Apa yang dilakukan tentara Israel ini bukan hanya penghinaan terhadap Indonesia, tapi penghinaan terhadap seluruh tatanan hukum internasional. Menurut analisis para pengamat militer, serangan ini kemungkinan besar merupakan bagian dari strategi Israel untuk mengintimidasi pasukan perdamaian PBB agar mundur dari posisi mereka, sehingga Israel bisa leluasa melakukan operasi militer di wilayah perbatasan Lebanon tanpa pengawasan internasional. Tapi mereka salah besar memilih TNI sebagai target. Dan inilah momen yang akan diingat sepanjang sejarah. Setelah serangan brutal terhadap pos pengamatan TNI, pasukan TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda tidak menundukkan kepala. Mereka mengangkat senjata demi kehormatan bangsa. Pasukan TNI melancarkan serangan balasan ke pos-pos militer Israel yang berada di sekitar wilayah operasi mereka di Lebanon. Ini bukan serangan membabi buta. Ini adalah operasi militer terukur yang dilakukan sesuai dengan hak bela diri berdasarkan aturan pelibatan atau Rules of Engagement yang berlaku bagi pasukan perdamaian PBB. Ketika diserang, pasukan perdamaian memiliki hak penuh untuk mempertahankan diri dan mengamankan pelaku. Dan hasilnya, 15 tentara Israel yang sebelumnya dengan angkuh menyerang pos TNI kini berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup. Para tentara Israel yang ditangkap dilaporkan kini berada dalam tahanan pasukan perdamaian PBB dan sedang menjalani proses investigasi. Wajah-wajah mereka yang sebelumnya penuh arogansi kini tertunduk. Senjata mereka disita. Keberanian palsu mereka runtuh di hadapan prajurit-prajurit Indonesia yang bahkan jauh dari tanah air mereka tetap berdiri tegak membela kehormatan bangsa. Yang membuat operasi ini semakin luar biasa adalah reaksi dunia internasional. Berbagai negara dilaporkan memberikan pujian atas profesionalisme TNI dalam menangani situasi ini. Sementara itu, setelah kabar tewasnya 3 prajurit TNI di Lebanon menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, terjadi gelombang kemarahan rakyat yang tak terbendung. Mereka dengan lantang berteriak, "Cukup sudah dengan kecaman, cukup sudah dengan pernyataan prihatin." Rakyat Indonesia menuntut tindakan nyata. Rakyat menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengeluarkan kecaman diplomatik terhadap Israel, tapi mengambil langkah konkret yang benar-benar membuat Israel merasakan konsekuensi dari tindakan brutalnya. Rakyat Indonesia sudah lelah dengan diplomasi yang lembek. Rakyat Indonesia sudah muak dengan pernyataan-pernyataan normatif yang tidak mengubah apapun. Sementara sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi mengadakan konferensi pers bersama, di mana mereka menyatakan dukungan penuh terhadap tindakan tegas dan mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Mereka menyatakan bahwa kecaman saja tidak cukup. Indonesia harus menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar ketika seseorang menyerang prajurit kita. Sementara itu, langgar gencatan senjata,
Zionis Israel diam-diam serang ibu kota Iran dan menewaskan sedikitnya 245 orang. Iran marah besar dan akhirnya membalas kecurangan Israel tersebut dengan kembali meluncurkan ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel. Dan yang bikin dunia terkejut, Menteri Pertahanan Israel dikabarkan tewas dalam serangan belasan itu. Sebelumnya, Iran dan Amerika telah menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa, 7 April 2026. Kesepakatan tersebut tercapai melalui mediasi yang ditengahi oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, kesepakatan turut berlaku bagi Israel yang saat ini juga sedang berkonflik dengan Iran. Namun Israel menolak hal tersebut dan masih terus melancarkan serangan ke Tehran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berhasrat melanjutkan perang melawan Iran. Hal itu diutarakan Netanyahu setelah Iran dan Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Izinkan saya memperjelas, kami masih memiliki tujuan yang harus diselesaikan dan kami akan mencapainya, baik melalui kesepakatan atau melalui pertempuran yang diperbarui, kata Netanyahu, Rabu, 8 April 2026. Dikutip laman Al-Arabiya, jari kami tetap berada di pelatuk. Ini bukanlah akhir dari kampanye, tetapi sebuah langkah menuju pencapaian semua tujuan kami, ujar Netanyahu. Berdasarkan kabar yang beredar kencang di media internasional, jet-jet tempur Israel kembali melakukan serangan mendadak ke wilayah Iran tengah malam. Israel membombardir berbagai lokasi di Iran, termasuk ibu kota Tehran, dalam serangan dahsyat yang menurut pihak berwenang telah menewaskan sedikitnya 254 orang dan melukai lebih dari 1.165 orang. Serangan intensif tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Iran dan Amerika Serikat menyepakati persyaratan gencatan senjata selama 15 hari yang dimediasi oleh Pakistan, yang juga mencakup penghentian agresi Israel terhadap Iran. Kepala Staf Rezim Israel, Eyal Zamir mengatakan, setelah serangan Rabu bahwa rezim akan terus menyerang Iran dan akan menggunakan setiap peluang operasional yang tersedia. Di lain sisi, Iran yang selama ini sabar menahan amarah, akhirnya meledak dengan kekuatan penuh. Dikutip dari Al Jazeera, Iran membalas serangan licik Israel tersebut dengan meluncurkan ratusan rudal balistik yang membabi buta menuju jantung Israel. Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, semua jadi sasaran tembak. Iran kayaknya sudah capek dipermainkan. Sekarang mereka tunjukkan taring sesungguhnya. Ratusan rudal hipersonik yang tersisa ditembakkan serentak dalam hitungan menit. Media Israel sendiri sampai kewalahan meliput kejadian ini karena terlalu banyak lokasi yang kena serangan bersamaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dilaporkan tewas dalam serangan rudal Iran kali ini. Orang nomor 1 yang mengatur seluruh strategi militer Israel tersebut terkena serangan saat ia bersembunyi di sebuah villa di kota Yerusalem. Israel kehilangan figur kunci yang selama ini jadi ujung tombak agresi mereka. Media Israel berusaha keras menutup-nutupi informasi ini, tapi di era digital susah banget sembunyikan kebenaran. Foto-foto dan video dari saksi mata mulai beredar meskipun langsung dihapus sama sensor pemerintah. Sementara itu, media-media Israel bereaksi terhadap pengumuman gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran dengan kritik yang sangat tajam. Mereka menggambarkan hasil gencatan senjata tersebut sebagai sebuah kekalahan bagi Israel dan Amerika. Haaretz menyatakan bahwa Iran berhasil mendikte Trump dan bahwa hasilnya bukan hanya sebuah pencapaian Iran, tetapi sebuah kemenangan besar. Media Israel lainnya menggambarkan Trump sebagai orang lemah yang tidak dapat menahan tekanan. Mereka mengatakan bahwa pengumuman gencatan senjata yang disampaikan ketika rudal masih diluncurkan ke Israel mencerminkan ejekan terhadap rezim Zionis. Sementara itu, surat kabar Israel, Ma'arif, menyoroti dampak perang di dalam negeri dan menggambarkan kerusakan yang meluas di seluruh Israel. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa ribuan rudal yang diluncurkan dari Iran mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit, kerusakan lebih dari 5.000 bangunan, dan penutupan infrastruktur utama, termasuk bandara. Ma'arif menambahkan bahwa dampak ekonominya sangat parah, menggambarkan keadaan kelumpuhan hampir total yang berlangsung selama 41 hari.
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan menyatakan bahwa ia telah gagal secara politik dan strategis serta tidak mencapai tujuan apapun dalam perang tersebut.